Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, murah hati memiliki arti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bukan hanya sekedar kata-kata kasihan saja, tetapi benar-benar turut, bahkan ambil bagian terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Jikalau kita membaca dalam Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Siapakah yang dikatakan Yesus sebagai sesama yang murah hati? Imam, orang Lewi atau orang Samaria? Mengapa dikatakan orang Samaria yang murah hati? Karena dialah yang turut merasakan dan menolong orang yang dirampok tersebut. Saudara-saudara, murah hati juga berhubungan dengan kasih dan pengampunan. Mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita bermurah hati ketika kita mau membantu di dalam kasih terhadap orang-orang yang menderita dan butuh bantuan. Demikian juga kita bermurah hati ketika kita mau memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itulah sebabnya dikatakan, berbahagialah orang yang murah hati. Kita berbahagia jika kita mengasihi dan mengampuni. Namun memang sangat sulit kita menemukan orang yang benar-benar mengasihi, apalagi yang mau mengampuni orang lain. Mengasihi karena ada maunya, kebencian bahkan rencana jahat untuk membalas dendam kepada orang yang bersalah. Itulah yang selalu dipikirkan. Yesus mengatakan dalam perumpamaan tentang mengampuni kesalahan orang lain, bahwa pengampunan berkaitan dengan mengampuni. Bagaimana mungkin Allah mau mengampuni kita, sementara kita sendiri tidak mau mengampuni orang lain? Bagaimana caranya kita mendapatkan kasih Allah, sementara kita sendiri pun tidak mau mengasihi orang lain? Kalau Allah begitu mengasihi kita, mengapa kita tidak mau mengasihi sesama kita? Saudara-saudara, Allah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar
melalui Yesus Kristus. Begitu besar kasih Yesus yang menebus dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita juga adalah orang-orang yang patut dikasihi. Semua orang memiliki kekurangan, kesedihan, bahkan penderitaan. Itulah sebabnya betapa pentingnya kasih dan kemurahan itu bagi kita. Kita semua adalah saluran kasih dan kemurahan Allah. Itulah sebabnya kita harus mengasihi dan bermurah hati. Hendaklah saling mengasihi dan bermurah hati, sebab telah terlebih dahulu kita menerima kasih dan kemurahan dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, upah bagi orang yang berbelas kasih adalah akan beroleh kemurahan. Allah sendiri yang akan bertindak memberi belas kasihan kepada orang yang penuh dengan belas kasih. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Pagi hari ini kami diingatkan untuk sungguh-sungguh bermurah hati, karena kami telah terlebih dahulu menerima kemurahan Tuhan. Allah Bapa di surga, tolonglah kami untuk sungguh-sungguh turut serta ambil bagian mengasihi sesama kami dengan turut kasih di dalam pengampunan, mau memaafkan kesalahan orang lain, juga sungguh-sungguh mengampuni orang-orang yang melakukan salah kepada kami. Bapa di surga, hari ini kami mau melakukan aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami, memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Berkatilah saudara-saudara kami yang sedang sakit, tangan-Mu yang penuh kuasa, tompangkan dalam tubuh mereka, sehingga mereka peroleh kesembuhan. Kami memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan Bapak Pendeta Sitinjak, Nyonya Parhusip Borusiahaan, juga Nyonya Sintua Gultom Boru Pangaribuan, dan setiap orang-orang sakit yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkan mereka. Bapa di surga, berkatilah setiap anak-anak kami yang mengikuti pelajaran pada hari ini dari rumah mereka, bahkan yang mengikuti ujian. Engkaulah senantiasa yang memimpin mereka. Bapa di surga, berkati bangsa negara kami, sehingga lekas pulih dari virus corona, sehingga kesehatan semakin membaik, ekonomi semakin pulih. Engkaulah memimpin setiap pemimpin-pemimpin kami, sehingga perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur kepadamu. Amin. Saudara-saudara, selamat melakukan aktivitas hari ini dengan mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, melipat tangan, memohon perlindungan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Allah memberkati kita. Shalom.